wa nakhusu khususan li muallif hadzal kitab Al-Habib Abdullah Ba'alwi Al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Hassalallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita berbicara tentang ulama il akhirah. Di mana sebelumnya kemarin kita sudah sempat terhenti sejenak, hampir 1 bulan penuh kita tidak ngaji. Ya karena kesibukan saya pribadi. Cuman menariknya kita berhentinya itu tepat pada masalah ulama il akhirah. Yang tidak tahu mungkin kurang sekitar 1 tahun lagi, ya kan, 2024 kita mau memasuki pemilihan lagi, dimana sebelumnya pemilihan kita sering melihat tiba-tiba banyak muncul para ulama, ya kan, banyak pokoknya banyak yang mengusung seorang calon. Nah, harapannya dengan kita mengetahui ulama il akhirah, menurut Habib Abdullah Ba'alwi Al-Haddad, di dalam kitab ini setidaknya kita sudah bisa lebih selektif dan tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Salah satu kesimpulan kemarin, ulama il akhirah itu adalah seorang ulama yang pendapatnya tidak menyesuaikan pada pendapatan. Artinya seorang ulama yang ntar lagi rinciannya itu akan kita bahas. Kemarin sudah dijelaskan sifat-sifat seorang ulama. Tidak boleh seorang ulama il akhirah itu biasanya dia tidak keras kepala, tidak carpe dewe, tidak memaksakan kehendaknya, tidak suka berdebat ataupun mencari permusuhan, ya kan. Seorang ulama yang hatinya senantiasa lapang, siap menerima perbedaan. Bukan seorang ulama yang suka merendahkan atau suka melakukan tipu daya. Dan bukanlah seorang ulama yang senantiasa mengedepankan mereka yang kaya, mengalahkan mereka yang fakir. Dan bukan pula seorang ulama yang senantiasa mondar-mandir kepada seorang raja atau sebagai penjilatnya penguasa. Bukan seperti itu ulama il akhirah. Dan ulama il akhirah itu bukan mereka yang senantiasa diam ketika melihat sebuah kemungkaran. Dan mereka tidak akan bergeming dengan pangkat, harta, ataupun kekuasaan. Lebih rinci lagi, secara umum, dari semua sifat-sifat tadi yang kita sebutkan, apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah Ba'alwi Al-Haddad, maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan hal tersebut. Kata beliau, Habib Abdullah Ba'alwi Al-Haddad dijelaskan di sini, wa hadhil asya utawi ikilah piro-piro perkoro. Artinya sifat-sifat tadi yang sudah saya sebutkan. Allati dzakarnaha kang wis nutur sapa ingsun ing asya fi wasfil ulama il akhirati ing dalem nyifati para ulama il akhirah. Artinya sifat-sifat yang tadi itu memang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang ulama il akhirah. Tapi yajibu wajib, kata Habib Abdullah Ba'alwi Al-Haddad, yajibu wajib ayyatahalla yanto pepaes atau berhias diri biha kelawan asya atau sifat-sifat yang di atas. Wayatasifulan persifatan biha kelawan asya sopo kullu mukminin saben-saben wong kang duweni iman. Artinya sifat-sifat yang tadi sudah saya sebutkan itu sebenarnya tidak tertentu kepada para ulama, tapi seharusnya menjadi kajian kita, menjadi renungan kita agar kita bisa memiliki sifat yang sama. Artinya standarnya seorang mukmin itu harus seperti itu.
Ghaira annal alima sak liyane sak temene wong kang alim iku aula luwe utama biha kelawan asya. Memang sebenarnya seorang alim itu lebih utama untuk berhati-hati dan menjaga dirinya untuk tetap bisa memiliki sifat-sifat yang sudah disebutkan. Wa ahaku lan luwe ngahaki dan merekalah yang lebih berhak. Wahya alaihi aujabu wahya utawi asya alaihi ing atase alim iku aujabu luwe wajib wa akadulan luwe kokoh. Hal itu bagi seorang alim harus betul-betul dimiliki. Kenapa? Li'annahu krana sak temene alim iku alamun dadi corong utawa dadi tondo bihi kelawan alim yuhtada. Bihi iku tetep kelawan alamun yuhtada den pitudu yuhtada den tuduhi sapa umat utawa sapa wong. Wa imamun lan krana alim iku dadi imam li'annahu alamun wa imamun lan sak temene alim iku imam bihi kelawan imam yuktada den nuti sapa imam. Karena seorang ulama, kenapa kok mereka lebih wajib dan lebih harus? Ya karena dia akan menjadi figur publik yang akan banyak orang melihatnya. Karena mereka itu akan menjadi seorang pemimpin yang akan banyak diikuti oleh umatnya. Maka fa'indolla moko lamun sasar sopo alim wa gawalan lacut sopo ka alim wa athara lan dhisikno sapa alim ad-dunya ing dunya alal akhirat ngalake maring akhirat kana moko ana alaihi iku tetep ing atase alim apa ismuhu dosane alim wa ismuman lan dosane wong tabi'ahu kang anut sapa man ing alim ala zalika ing atase mengkono-mengkono asya. Kenapa ketika seorang alim itu sesat dan mereka itu durhaka dan lebih mengedepankan urusan dunia mengalahkan akhirat, maka dia masuk kategorinya orang yang menanggung dosa dan menanggung dosanya pengikutnya. Tapi yang sebaliknya, wa inistaqomalan lamun istiqomah utawa jejeg sapa alim, wa taqolan takwa sapa alim, kana moko ono lahu iku tetep kedue alim apa ajruhu ganjarane alim wa ajruman lan ganjare wong tabi'ahu kang anut sapa man ing alim ala zalika ing atase mengkono-mengkono asya. Tapi yang sebaliknya, ketika seorang alim itu merupakan seorang yang betul-betul istiqomah berjalan dalam kebenaran Allah dan bertakwa kepada Allah, maka dia juga akan mendapatkan pahala dan sekaligus pahalanya orang yang mau mengikutinya. Wah, iku tanggungane wong sing alim. Tapi bukan lantas ketika melihat sebuah kemungkaran, artinya bukan lantas ketika sampean mendengarkan kalimat seperti ini dari Habib Abdullah Balu Al-Haddad, berarti lek wong alim iku kudu siap ngelakoni ilmune. Lah awake dhewe kan durung sempat mengerjakan ilmunya. Dan ilmu kita ya juga masih rendah. Jangan sekali-kali hal itu membuat kita lemah untuk tetap menyerukan kebenaran. Terus pola awakmu sik sering ngelakoni maksiat. Jangan-jangan kita masih berlumurkan dengan dosa. Tapi ketika kita melihat sebuah kemungkaran, tetap pula kita wajib untuk mengingatkan. Meskipun sifat-sifat untuk tetap menjauhi kemungkaran itu lebih wajib dimiliki oleh seorang alim. Bukan lantas terus alah kita ini kan masih belum penuh dengan dosa, buat apa mengingatkan orang lain? Jangan seperti itu. Karena tidak ada kaitannya kita berseru kepada kebaikan dengan pekerjaan kita yang penuh dengan kekurangan. Urusan pekerjaan kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan dan masih bercampur dengan kemaksiatan, itu tidak boleh melemahkan kita untuk tetap menyerukan yang hak menurut Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat sesuatu yang salah di hadapan kita, apapun kondisi kita, maka kita harus berani untuk saling mengingatkan. Tetap harus berani.
Meskipun kita sadar nanti responnya orang itu pasti akan berbeda karena melihat perilaku kita. Allah, kamu itu kan masih suka mabuk-mabukan. Allah, kamu kan juga masih belum melaksanakan sholat dengan baik. Tidak usahlah kamu mengingatkan kita. Meskipun itu nanti yang akan kita terima. Tapi dengan terus kita menyerukan kepada kebenaran, paling tidak kita sudah gugur dari kewajiban kita untuk saling al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Minimal itu yang gugur dari pundak kita. Oleh karena itu dilanjutkan oleh Habib Abdullah Balul Haddad wayam bagi lan sayuk yolil alimi kedua wong kang aling bi umurid dini ngerti kelawan urusan agama az-zahirati kang zahir. Artinya seorang alim itu juga harus banyak mengetahui ilmu-ilmu agama secara zahir, mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, sodako, muamalah ataupun yang lainnya yang sifatnya zahir. Tapi yang bagi ayyudayyifayan tong gantung nih ila dzalika maring mengkono umuriddin az-zahirati ila dzalika maring mengkono umuriddin al-akhirati al-ilma gantungake ing ilmu bil akhlaki kelawan akhlak al-batinati kang sifate batin min sifatil qulubi bayane saking pira-pira sifate ati. Hal yang pertama bagi seorang alim, ketika sudah dia betul-betul mengetahui urusan agama secara zahir, maka hendaklah dia juga membentengi, memperkuat ilmunya yang sifatnya zahir dengan akhlak-akhlak yang sifatnya batin, yaitu adalah ilmu-ilmu terkait dengan sifat-sifatnya hati, mulai dari ikhlas, sabar, tawakal, pasrah, qanaah. Itu harus senantiasa disertakan di dalam diri. Bukan itu saja, wal ilma ayyudayyifa wal ilma gantung nyandarake wal ilma ing ilmu bi asroril a'mali kelawan rahasia-rahasiane amal wa afatiha lan bahaya-bahayane amal. Selain itu seorang alim ketika sudah tahu ilmu-ilmu secara zahir, dia juga harus tahu ilmu-ilmu akhlak-akhlak batin, dan dia juga harus tahu rahasia-rahasia dari setiap perintah yang Allah berikan dan bahaya ketika orang meninggalkan. Wal ilma lan ing ilmu bil wa'di kelawan janji api Gusti Allah, wal wa'idi lan janji ancamane Allah, al waqi'aini kang padha tumiba fil kitabi kal waqi'aini kang padha tumiba utawa kang padha ana fil kitabi ing dalam Al-Qur'an was sunnati lan hadis. Min zikri thawabil muhsinina bayane saking nutur maring ganjarane wong kang gawe apik, wa iqabi musiina lan patrapane utawa siksane wong kang nglakoni perkara kang elek. Itu yang juga harus diketahui. Jadi 3 hal. Pertama, tahu ilmu akhlak atau ilmu sifat-sifatnya hati, tahu rahasia setiap perintah dan larangannya, dan tahu akan janji pahala serta janji ancaman dari Allah. Terus kemudian fabidzalika lan sebab mengkono akhlakul batina ilma bi asraril a'mal wal ilma bil wa'id wal wa'id yatimmu dadi sampurna apa amrul alimi perkorane wong kang alim. Wayak mululan bisa sampurna apa annafu manfaat lahu kedua alim wal intifaulan oleh dan cupuk manfaat bi kelawan alim. Dengan semua itu insya Allah apa yang dimiliki seorang alim bisa sempurna untuk bisa diambil manfaatnya, dan bisa sempurna dia mendapatkan manfaat dari ilmu yang ia pelajari. Kenapa? Fa inna hadhil uluma krana sak temene ikilah pira-pira ilmu allati dzakarna hakang nutur sapa ingsun ing ulum iku layatimu ora bakal sampurna apa allati awayati ora bakal sampurna apa ba'duha setengah allati biduni ba'din kelawan tanpa ilmu kang weneh. Waya utawi ulum
iku ulumus salafi ilmune piro-piro ilmune ulama salaf as-shalih kang padha saleh. Ya'rifu kang bakal ngerti sapa alim zalika ing mengkono-mengkono ulumis salaf min taliisi sairihim saking endeloke utawa mempelajarine maring sejarane salaf. Artinya untuk bisa betul-betul mengenal hal itu, dia juga harus banyak mengenal para ulama yang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dilihat dari ini, awakmu dadi wong alim bos sik sewi bos, sik ado sik kudu ngenal para leluhure. Waduh sik ngono lho. Cuman bukan lantas kita berkecil hati untuk tidak mau berdakwah, terus ajak kebaikan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Lek wong alim yo kudu terus. Lah makanya sampai detik ini pun saya itu tidak pernah berhenti belajar dan tidak pernah berhenti untuk senantiasa menggali potensi, mengenal sejarah dari para pendahulu. Mulai dari ceritane Yai Maimun, ceritane Abah Hasyim, ceritane Kiai Hasyim Asy'ari, dan semua kitab-kitab yang saya baca, perlahan juga saya lihat bagaimana seorang tokoh yang mengarangnya. Jadi gak sah koyoke awake dhewe meng maca cuman sekedar membaca kitab beliau tanpa mengenal beliaunya. Koyok Habib Abdullah Balu Haldad kita baca, tapi kita tidak mau mengenal beliau, kan aneh ngono lho. Apalagi kita sekarang sudah banyak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi kita tidak mau mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Koyoke kok kebangetan ngono lho. Alhamdulillah dulu saya masih hidup di masa-masa di mana guru-guru saya banyak menjelaskan tentang sejarah dan cerita Rasulullah. Padahal sekarang pelajaran tentang Nurul Yakin, Khulasa Nurul Yakin yang menjelaskan tentang sejarah Rasulullah jarang sekarang diajarkan. Padahal perlu. Kenapa? Karena itu salah satu cara kita agar lebih mengenal bagaimana perjuangan para ulama-ulama yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Oke, kita banyak mengenal tentang hadis dan dalil yang sama, tapi yang belum tentu kita tahu bagaimana para ulama terdahulu menyikapinya. Lek dalile podo al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya sama alilnya. Tapi ada yang kuar-kuar ben berteriak di tengah jalan Allahu Akbar. Tapi ada yang senyap terus ngopeni majelis-majelis zikir, terus ngopeni surau-surau yang kecil. Ada yang berjuang di sana. Kok beda? Ya karena sejarah. Karena pengalaman beliau melihat guru-guru beliau yang sudah mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bedanya itu, Bos. Dan itu nanti yang akan menentukan sikap kita, ngono lho. Kok dene sampean ngaji bareng karo aku, kok modele njerit-njerit ndek tengah embong, kok koyo aku gak tahu ngelakoni ngono lho. Koyoke kok koyok ngono. Ya awas ngono lho. Lah iya kan wis ngaji bareng to. Iya kan wis tak tunjukno piye gayane aku. Ya wis biasa wae santai. Kok sampean njaluk dihormati sak ndaki-ndaki tak sawat lek ono aku. Tenan iki. Lah soalé guruku kabeh santai, Bos. Guruku kabeh santai. Ra ono sing gagah-gagahan, santai wae ngono. Santai wae, kumpul karo para yai, kumpul karo para penjudi, beliau tetap santai dan tetap biasa saja, sanggup membawa suasana ngono lho. Kumpul karo para yai, kumpul karo pejabat yo gak hebat-hebatan, kumpul karo wong kere, kumpul karo anak jalanan, dia tidak lebih mulia, setara, datar ngono lho. Enak kabeh mlebu ngono lho, Pak.
kabeh mlebu. Wong sing ngombe mara dek kene iso mendapatkan pencerahan dan dapat petunjuk, perlahan mereka bisa berhenti. Bagaimana yang ada di jalanan perlahan dia bergeser mlebu dek musola. Ngono bos, gak usah gawat-gawatan nganggo sorban, sarunge rodok dukur titik. Wo, terus gak gelem kumpul. Salah bos. Aku gak tahu ngekei contoh koyo ngono. Koyoke lah aku ya wis nganggo jaket, nganggo sarung, budal dek ndi-ndi ra urusan ngisi dek ndi ae, wis tanggae padha koyo ngono lho. Lah, hal-hal seperti itu yang harus kita lihat. Makanya kata Kiai Hasyim Muzadi, janganlah engkau melihat orang sukses dari kesuksesannya, tapi lihatlah bagaimana beliau mencapai sebuah kesuksesan. Agar kita tahu bagaimana cara beliau memperjuangkan agama Allah di jalan yang benar. Itu bos. Lanjut. Nah, ini lebih rinci lagi. Bagaimana ulama salafus soleh dalam memposisikan dirinya lewis alim. Tapi kan sifat kealiman ini, sifat-sifat yang tadi kan tidak harus dimiliki oleh seorang alim, tapi juga harus ditiru oleh semua kullu mukminin, oleh semua orang yang beriman. Lanjut dari Habib Abdullah Balahadad, kan ada 3 toh. Akhlakul batin atau sifat-sifat hati, terus ilmu bi asroril a'mal, ilmu terkait dengan rahasia-rahasia amal yang diperintahkan serta bahayanya ketika kita meninggalkan. Terus yang ketiga, ilmu-ilmu terkait dengan janji pahala dan janji ancaman. Itu tambahan yang harus dimiliki oleh seorang alim setelah dia mengetahui ilmu secara zahir. Salat dalile apa, sudah tahu itu semua. Nah, maka yang harus dilengkapi ini. Apa saja?